Halo, di video sebelumnya kita udah bahas Garuda Boy ya, komik kocak yang hadir sejak 2010. Komik ini ternyata pernah juga loh tampil di kompilasi komik jagoan di tahun 2011 yaitu Koloni Jagoan. Sesuai namanya, komik ini terbitin sama Koloni di awal kemunculannya. Uniknya kompilasi ini mengkurasi berbagai karya untuk kemudian diterbitin dan jadi sarana buat tahu minat para pembacanya. Komik favoritnya kabarnya akan diterbitin dalam judulnya sendiri, keren banget kan? Nah, di sesi waktu Rehat kali ini gue bakal ngajak kalian untuk kenalan sama berbagai komik yang pernah muncul di kompilasi ini sampai volume kelimanya. Sebenarnya Koloni juga udah pernah ya ngeluarin kompilasi horor koloni hantu dan romance yaitu kompilasi Permen. Cuman kita fokus aja nih kali ini di kompilasi jagoan Koloni. By the way, biar gue makin semangat bikin konten kayak gini, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita mulai. Komik karya Mukhlis Nur dengan nama Penasin Laire yang dikenal dari komik Only Human bersama Wing Yuda ini merupakan one-shot aksi fantasi yang sempat hadir juga dalam platform ngomik.com. Setting ceritanya ngingetin kita pada komik Mukhlis lainnya seperti Inheritage atau Knights of Raksasa dengan antagonis mistis, namun punya karakter dan kekuatan yang berbeda setelah gerhana bulan dan matahari terjadi sekaligus. Komik unik karya Satrio Gali dan Ismail ini punya tokoh utama dengan kekuatan yang terinspirasi dari 5 sila Pancasila. Lewat teknologi canggih, weapon warp dengan penceritaan penuh aksi yang agak nyeleneh, komik ini nyisipin sedikit tema kolonialisme, dibalut gaya manga. Komik ini juga ternyata pernah hadir loh di aplikasi e-book lokal Kotak Comics. Judul debut komikus Sweta Kartika yang diterbitkan secara luas dan bahkan menjadi judul unggulan di nomor perdana Koloni Jagoan ini adalah komik one shot yang nyeritain para pemburu mimpi buruk di alam mimpi dengan plot twist yang cukup keren di akhir cerita. Saat ini komik Dreamcatcher juga masih diterbitin secara mandiri loh oleh Sweta serta masih bisa dibeli lewat pemesanan langsung. Komik karya Mas Jojo yang dikenal cukup aktif di DeviantArt ini juga sempat diterbitin secara indie berbahasa Indonesia di Jepang. Dikenal lewat komik aksinya termasuk For Hero terbitan Koloni, kita juga melihat jagoan berpedang kita yang inspirasinya nampaknya menggabungkan mitologi pewayangan Mahabharata dan mitologi Nordik. Perpaduan unik ini membuatnya menjadi judul andalan di kompilasi Koloni Jagoan yang kedua. Karya dari komikus yang akrab dipanggil Mato dan dikenal lewat judul 5 menit sebelum tayang ini, dibuat dengan gaya manga. Di sini dikisahkan seorang remaja yang dibully namun bangkit melawan dengan bantuan kekuatan dari dimensi lain berbasis sihir setelah merasa harus menolong anak baru yang ditekan oleh para berandal. Komik karya Osa dan Desi ini membangun ceritanya secara perlahan dengan setting di abad pertengahan. Menceritakan seorang penyihir cilik yang mencari sosok peramal berjulukan The Truth setelah dirinya terpilih menjadi penyihir desa di usia muda. Dalam perjalanannya dia pun bertemu dengan tokoh-tokoh lain termasuk sosok bangsa naga. Komik karya Bening yang dikenal lewat judul Kaleidoscope di Rion Comics ini terinspirasi dari budaya Fahombo Batu atau lompat batu di Pulau Nias, Sumatera. Judul Samui sendiri berasal dari istilah Samui Banua yang artinya prajurit tangguh yang diuji sebelum maju untuk berperang. Dalam komik ini para prajurit tersebut memiliki kemampuan sihir dan selalu mematuhi perintah tuannya. Kababon Ken, tim komikus yang digawangi oleh Koko Henry Lubis dari Medan ini pernah nerbitin komik lain seperti I Want to Live dan Florida Orange bersama Koloni. Komik Atlas Chronicle sendiri menjadi judul andalan jagoan Koloni nomor 3 yang nyeritain awal mula bangkitnya kejahatan setelah segel pelindung tercabut. Dimulailah petualangan Atlas, sang bocah tokoh utama, menghentikan ini semua dengan senjata perisai saktinya. Komik karya Bayu Harditama yang merupakan anggota Padepokan Raga Sukma lewat karyanya Gerbang Surga ini ceritain tentang proyek misterius Uroboros, pengembangan senjata yang melibatkan seorang cyborg dengan kekuatan luar biasa setelah mereka diburu oleh organisasi yang misterius. Dengan status komik preview di kompilasi ini, kita bisa lihat aksi Garuda Boy dalam format komik strip di Pulau Bala-Bala melawan musuhnya. Ngecampurin gaya gambar chibi yang kocak dan juga gaya gambar manga yang lebih serius kayak yang ditemuin di karya Galang lainnya yaitu Aquanus sang pewaris dari Bumi Langit. Satu lagi komik menarik karya Suryo Laksono sang kreator Tawur yang mengangkat organisasi rahasia penopang PBB bernama Wiraloka dalam melindungi seorang yang penting. Uniknya para agen rahasianya terlihat seperti tukang bakso, tukang jamu, tukang becak, dan ondel-ondel.
Tapi mereka semua adalah anggota 4 serangkai terhebat yang dimiliki organisasi Wiraloka. Contohnya nih, si tukang becak sejatinya adalah tank berjalan di kota Jakarta. Komik berlatar zaman kerajaan di Indonesia ini nyeritain kisah seorang pendekar yang rela memburu pendekar lainnya demi menjadi seorang dewa keris yang terhebat. Komik karya Damar Adi ini juga masih bisa dibaca secara online versi Inggrisnya di medibank.com dengan judul God of Keris, setidaknya saat video ini dirilis ya. Garuda Boy hadir lagi di kompilasi Koloni Jagoan, tapi kali ini nggak dengan gaya chibi yang kocak, tapi dengan cerita latar yang lebih serius dan penuh tragedi, serta gaya gambar yang lebih bernuansa gelap dan serius. Di versi ini Saipul tinggal di dunia di mana jagoan harus kerja di bawah pemerintah, dan pertemuannya dengan Garuda Man menginspirasi dia menjadi superhero bernama Garuda Boy. Kopi Pahit lebih dulu dikenal sebagai komik web yang diakses melalui blog oleh komikus bernama Dimas dengan julukan Kucing Kampung. Komik slice of life ini menceritakan tentang si pengarang yang diwakili oleh sosok Sipus yang suka nyindir apapun dalam hidupnya dan jadi filler yang menarik dari berbagai komik aksi superhero di kompilasi Jagoan Koloni. Karya kolaborasi penulis dari Amerika yaitu Eric Kimball dengan komikus lokal Erwin Prasetya ini angkat tema yang unik yaitu ninja wanita yang menghadapi klan samurai di era berlatar masa Shogun Jepang, tapi robot udah ada ternyata. Komik ini sendiri ternyata berlanjut ke volume berikutnya dan dijual dalam bentuk lepasan di Amerika oleh Eric Kimball, sang pengarang, dengan kisah bergaya manga berbahasa Inggris. Karya debutan komikus Hendranto Pratama ini rasanya terinspirasi oleh kisah pewayangan bila dilihat dari istilah dan namanya, kayak Ismaya, Manikmaya, sampai Baladewa. Di komik ini bisa kita temui nih pertarungan sakti berbagai pendekar dengan senjata pusakanya, serta kebangkitan sosok prajurit legendaris Garuda setelah tokoh utama kita Mandala nyaris mati setelah ngelawan salah satu musuh yang nyergap. Komik ini juga sempat hadir di komik.com dan Ciayo Comics dengan judul Prajurit Dewa Tiwikrama. Judul lain karya Suryo Laksano bersama Juan Sebastian yang masuk kompilasi Jagoan Koloni. Kisahnya sendiri bisa dibilang merupakan kelanjutan dari komik Seer the Grandchildren yang diterbitin Koloni hingga volume kedua dengan nuansa post-apokaliptik atau pasca bencana. Menceritakan tentang sekelompok anak yang dikirim oleh badan rahasia ke masa depan dan terlibat konfrontasi yang berhubungan dengan pemberontakan manusia. Gimana menurut kalian? Di antara judul komik yang muncul di Jagoan Koloni, mana yang kira-kira jadi favorit kalian? Sayangnya, komik tersebut selain Dreamcatchers, Garuda Boy, dan Seer the Grandchildren cuman bisa didapetin dalam kompilasi yang udah cukup sulit dicari saat ini, walaupun bisa coba hunting ya di toko online marketplace. Anyway, kalau kalian masih anteng di sini, makasih banget udah nonton sampai habis. Oke, gue udahan dulu ya. Jangan lupa untuk dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!